Langkah cara beternak ayam kampung skala rumahan, teman-teman. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Catres Peternak Muda Ternak Ayam Kampung Rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Langkah atau cara beternak ayam kampung skala rumahan modal kecil, teman-teman. Salah satu langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menyiapkan tempat, teman-teman. Menyiapkan tempat, teman-teman bisa memanfaatkan lahan-lahan di pekarangan rumah, di samping rumah untuk tempat ternak ayam nantinya. Nggak usah bagus-bagus, teman-teman, di dalam pembuatan kandangnya, karena kan kita tahu modal kita di dalam ternak ayam kan modalnya kecil. Kita harus pintar-pintar memanajemen keuangan kita, harus pintar mengatur keuangan kita, sehingga di dalam pembuatan kandang ya harus kita perhatikan, ya harus kita sesuaikan dengan modal kita, dengan langkah ya kita memanfaatkan bahan-bahan yang harganya murah tapi dapat kita pasang sendiri, teman-teman, sehingga di dalam proses nanti pembuatan kandang bisa menekan biaya operasional di dalam pembuatan kandang itu sendiri. Setelah kandang terbentuk atau sudah jadi, baru nanti kita memilih bibitan, teman-teman, yang mau kita ternak. Terus nanti seumpama nanti modal kita kan kecil, teman-teman, kita nggak bisa beli indukan, ya kita bisa mulai dengan membeli DOC dulu. Dari keuntungan kita memberi DOC, secara otomatis kita belajar gimana cara kita merawat DOC sampai benar-benar DOC itu bisa tumbuh besar sehingga menjadi indukan. Itu adalah keuntungannya. Tetapi di dalam memilih DOC, teman-teman harus memperhatikan, yaitu dengan cara ya, karena ternak kita kampung ya kita harus mencari ayam persilangan, agar nantinya ayam yang kita ternak itu imunnya kuat, cepat, serta pertumbuhannya ayamnya itu cepat besar, teman-teman, sehingga di dalam kita beternak nanti ayam itu cepat besar dan cepat dipasarkan, sehingga perputaran ayam itu cepat, sehingga modal kita dapat, keuntungannya pun kita peroleh. Karena ternak ayam kampung kita skala rumahan ya kita harus menyesuaikan, teman-teman, menyesuaikan tempat di mana kandang kita itu luasnya berapa, ya kita sesuaikan dengan jumlah ayam yang nantinya kita ternak, teman-teman. Itu wajib kita perhatikan, karena jumlah ayam itu sangat mempengaruhi di dalam ternak ayam. Kalau nanti kandang kita seumpama kepenuhan, kan ruang gerak dari kandang itu ayam tidak bisa leluasa. Jadi intinya ya menyesuaikan lah, nanti teman-teman bisa perkirakan sendiri luasnya berapa, nanti dapat diisi berapa. Itu tergantung situasi dan kondisi kandang teman-teman itu sendiri. Selain itu nanti setelah kandang jadi, bibit indukan sudah ada, ternak ayam indukan sudah berjalan, baru nanti di sini kita berusaha dalam arti ya, karena modal kita kecil, teman-teman, ya kita belajar membuat pakan-pakan alternatif, pakan pengganti pabrikan, sehingga bisa menekan dari biaya pakan itu sendiri. Salah satu langkah ya kita harus pandai memadukan antara peternakan dengan pertanian, teman-teman, dalam arti ya kita membuat ladang pakan dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah atau di pekarangan rumah atau di ladang-ladang, kita manfaatkan, kita kelola untuk tempat kita membuat ladang pakan ya, teman-teman. Nanti bisa menanam singkong, karena kita tahu singkong dan daunnya itu juga dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan. Selain itu nanti juga teman-teman di sini bisa menanam pepaya, karena dari pepaya itu sendiri kita tahu dari pepaya bunga serta daunnya juga dapat kita manfaatkan untuk bahan pakan,
sehingga nantinya tinggal kita nanti mencari bahan campuran yang mengandung nutrisi dan gizi yang baik untuk yang yang intinya yang dibutuhkan oleh ayam indukan kita. Itu adalah salah satu langkah kita untuk bisa menekan dari biaya pakan secara otomatis, karena kita membuat ladang pakan secara otomatis kan butuh perawatan. Nah, makanya itu keuntungan kalau kita bisa memadukan peternakan dengan petani kan, secara otomatis kotoran dari ayam itu sendiri kan nantinya dapat kita manfaatkan untuk pupuk organik untuk tanaman, bahan pakan itu sendiri. Jadi saling keterkaitan, saling ketergantungan. Jadi itu adalah salah satu peternak cerdas yang bisa memanfaatkan atau yang bisa intinya membuka peluang di mana kita bisa manfaatkan dari peternakan ke pertanian, sebaliknya dari pertanian bisa menguntungkan peternak. Jadi saling keterkaitan lah. Kalau itu sudah terbentuk, secara otomatis kan meringankan beban biaya di dalam ternak ayam kita. Kalau itu semua nanti kita sudah kuasai, dari kandang, ayam bibitan sudah ada, bahan pakan atau cara membuat pakan alternatif kita bisa, secara otomatis kan kalau itu sudah berjalan nanti tinggal nantinya ya, kalau peternakan kita, ternak ayam skala rumahan itu sudah berjalan, tinggal nanti kita fokus dalam arti sistem pemasaran teman, karena skala kita masih skala kecil, jadi mempermudah kita nanti di dalam mencari pemasaran, karena ayam kita masih kecil. Secara otomatis dari situ kita harus gerak cepat mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, tapi disesuaikan dengan jumlah ayam kita. Jadi secara otomatis nanti kalau ternak ayam kita dari yang skala kecil ini sudah berkembang menjadi skala besar, secara otomatis nantinya pas waktu panen kita sudah punya langganan teman-teman. Ayam panen siap dipasarkan, sudah ada yang menampung atau sudah ada permintaan di pasar. Jadi tidak ada istilahnya mengulur waktu. Jika terjadi pengeluaran waktu di dalam ternak ayam panen tidak cepat dipasarkan, secara otomatis kan kita tahu terjadi pembengkakan di dalam biaya operasional ternak, terutama biaya pakan teman. Itu harus teman-teman perhatikan. Kalau itu semua nanti sudah berjalan, insya Allah kesuksesan di dalam ternak ayam skala rumahan, ternak ayam kampung skala rumahan dapat kita wujudkan nanti. Kedepannya tinggal kita fokus mengembangkan di dalam peternakan kita. Semoga sedikit pemasukan lah berdasarkan pengalaman saya pribadi, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya para ternak ayam pemula dengan modal kecil, ternak ayam rumahan skala kecil. Semoga ini bisa bermanfaat. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.